Hai guys, video ini seharusnya diupload sebelum tahun baru. Tapi karena satu dan lain hal, jadinya baru aku upload hari ini. So, jangan bingung ya kalau nanti aku masih ngomong tahun depan ketika bahas 2022. Udah sih itu aja, hehe. Selamat menonton! Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. So today we are on the last video of 2021. Dan aku udah pakai concealer something tadi karena tadi aku udah kayak sambil story terus kayak mau bikin YouTube gitu. Jadi ya for that. Anyways, buat kalian yang baru di sini, jadi di akhir tahun lalu tuh aku bikin buat Goodbye 2021. Dan isinya tuh aku kayak cerita gimana sih 2020 aku, karena kan 2020 itu kan adalah tahun yang sangat freak buat kita semua karena kayak ada pandemi tiba-tiba di saat hidup kita kayak lagi kayak mau memulai resolusi baru gitu kan, 2020 Januari terus kayak tiba-tiba kayak Maret dor pandemi di Indonesia. Terus kayak ya udah, the rest is we all know sampai sekarang. Tapi 2021 nih aku nggak punya cerita yang super panjang. Fact, aku merasa 2021 tuh kayak apa ya yang gue lakuin 2021 gue lupa, karena aku merasa kayak udah tiap hari I'm doing the same thing, bikin konten ya, sesekali keluar buat syuting dan lain-lain. Aku agak lupa sebenarnya, kayak Juni ke bawah tuh aku lupa, jadi aku agak ingetnya sekarang akhir doang. So ya, aku cuma mau sharing. Tadi aku udah nanya juga ke kalian di Instagram kayak apa sih pelajaran yang kalian pelajarin di 2021 gitu. Jadi sekalian kita mungkin sharing itu aja kali ya, siapa tahu kalian bisa mendapatkan hikmah. Anyways, makeup look hari ini aku bikin warna hijau karena aku nanti mau ganti blazer hijau buat bikin reels. Jadi ya udah, ini langsung zoom aja karena kayak ya udahlah langsung tutorialnya. Aku pakai foundation MAC. This is MAC Studio Fix Fluid NC15. Oops, that's too much. Seginilah ya. Okay, so 2021. Gue ngapain ya? Sumpah, aku bener-bener aku tuh mau bikin video ini tuh udah dijadwalin. Aku tuh kayak bingung, kayak aku ngapain sih? Aku ngapain sih sebenarnya tahun ini? Januari. Let's see Januari. Masih 2021 kan kita tuh udah bervaksin ya. Siapa yang belum vaksin gara-gara takut hoax dan lain-lain? Ayo cepetan vaksin. Kayaknya nggak mungkin sih ya, harusnya udah pada vaksin semua, karena kalau nggak kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya sih, karena kan thanks to Peduli Lindungi. Let me blend. Aku mau sambil lihat sih galeri foto aku mungkin ya. Aku tuh 2021 juga nggak yang se-intens itu nonton K-dramanya. Setelah pokoknya setengah pertama 2021 aku masih Mr. Queen, True Beauty gitu-gitu kan. Terus yang kesini-sini tuh aku tuh agak semenjak It's Okay That's Love, which is itu bukan drama baru 2021 bukan. Tapi semenjak nonton itu di bulan September kalau nggak salah, itu kan waktu itu abis Hospi juga ya. Udah semangat drakor aku tuh nggak tau kenapa hilang. Kayak nggak yang seintens itu. It's so freak menurut aku sih. Aku lagi buka galeri dulu Januari 2021. What happened in 2021? Apa ya, kita ngapain ya? Aku tuh soalnya agak kabur gitu loh guys, agak bingung. Maksudnya kabur tuh maksudnya agak-agak siwer gitu di otak aku, kayak antara 2021 awal sama 2020 tuh agak-agak membingungkan gitu loh, kayak nggak begitu berubah kan. Tapi terus tengah-tengah 2021 tuh ada virus yang terus kan kita udah mulai agak lumayan nih, udah mulai agak tenang karena udah vaksin dan lain-lain. Terus tiba-tiba Delta nggak sih? Delta kayak wah itu serem banget. Pas yang Delta lagi bener-bener tinggi banget tuh, ngeri bangetan. Habisnya udah orang udah mulai kembali ke kehidupan normalnya gitu kan. Covid juga lagi membaik gitu. Jadi Januari 2021 itu aku masih sangat struggling dengan acne, belum konsul dan treatment di Maharis. Dan aku semenjak itu kan aku laser dan lain-lain ya, dan itu life changing banget sih, parah. Rajin. Aku tuh sempet di titik aku tuh nggak ngambil kerja sama skincare dulu sih waktu itu. Aku lupa ya kapan, pokoknya ada masa aku beberapa nggak ngambil dulu, kecuali yang aku udah approve ingredientsnya sama dokter aku. Nggak berani coba-coba sampai akhirnya stabil, dan sekarang baru berani coba-coba lagi. Dan alhamdulillah sih ada sih yang nggak cocok juga, tapi yang kalian nggak mungkin lihat di channel aku atau di page aku kalau misalnya nggak cocok gitu. Februari gue ngapain ya? Aku juga masih struggling with acne. Aku kayaknya udah ngerasa baikan tuh di bulan keempat gak sih? Aku ingat ada project Sosiola, terus aku tuh abis laser, jadi muka aku masih kayak waffle gitu loh. Dan masih lagi dijerawat juga. Antara aku nyoba sesuatu, atau aku emang kayak beberapa hari lalu tuh aku kayak sotoy, kayak males skincarean, langsung tidur. Terus kayak ya udah, padahal udah tahu sendiri bakal kayak gini. Terus ya udah deh, kena deh batunya. Terus 2021 I have a new family member, ada Rayla sekarang. Terus oh iya, ada pernikahan kakakku juga yang cowok. So ada 2 family member yang baru. 2021 tuh tahun dimana udah mulai mencoba transisi kembali ke kehidupan normal. Kalau bagi aku ya at least, kayak udah mulai ketemu teman-teman, meskipun kayak pasti aku antigen dulu sebelumnya gitu-gitu. Di 2021 ini aku belajar juga bahwa kayak we don't have to force anything. Kayak apa ya,
some things emang nggak perlu kejadian tuh ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain gitu. Lebih belajar untuk belajar ya, gue nggak bilang gue udah 100% bisa jadi orang kayak gitu, cuman belajar untuk menjadi orang lebih legowo. Terus kayak it's all about learning to improve. Bagi aku 2021, meskipun kataku tadi ya itu flat-flat aja, maksudnya kayak gitu-gitu. Aku ngerasa soalnya bagi aku tuh aku kayak 2021 full of kerja gitu loh. Ya sih, learning to improve dalam konteks kerjaan. 2021 aku kenalan dengan Reels dan TikTok. Awalnya aku sempet agak lumayan rajin bikin TikTok gitu, tapi terus tiba-tiba ada Reels, jadi aku kayak jadi lebih sering bikin Reels sih. Meskipun TikTok I still love it buat nonton. Aku nggak tahu kenapa TikTok aku sih random banget, lucu-lucu banget, jadi aku suka banget buat hiburan gitu. Kalau lagi bosen, aku belajar akhirnya buat bikin konten-konten short videos gitu yang kalau kalian lihat di Reels. Itu beneran di luar comfort zone aku loh sejujurnya, karena aku tuh tipe orang yang sukanya tuh sebenarnya bikin konten tuh kayak gini nih, ngomong panjang, step by step gitu. Aku tuh belum terbiasa tuh saat itu dengan bikin konten yang kayak sat gitu. Tapi well, things change, dan it took a lot of effort sih bikin kayak gituan. Jadi aku bener-bener salut banget sama para pembuat short vids karena buat 15 detik aja tuh effortnya gede banget gitu kan. Jadi aku kayak wow, you guys are amazing. Hidup itu pilihan sih. Jadi kayak aku tuh di 2021 juga belajar bahwa kayak kalau kita pilih A, B, ya mungkin kita nggak dapet C gitu, dan itu nggak masalah gitu. Kita nggak mesti selalu kayak harus semuanya dalam satu waktu. Ya silakan aja kalian kalau mau mentafsirkan itu di kehidupan kalian bisa. Jadi kayak kita nggak boleh kayak ngerasa kayak kenapa kita kok kita gini ya, kok orang lain bisa A, B, C, kenapa aku cuma bisa A, B. It's okay, karena setiap orang tuh beda-beda gitu. Ini videonya emang agak-agak ngalur ngidur dan agak random sepertinya. Jadi kalian sabar aja. Ada yang komen, berprogres pelan-pelan itu nggak salah. Bener bangetan. Itu menurut aku ya, justru the bigger things itu terjadi karena kumpulan dari the small things nggak sih? Bigger achievements itu terjadi ketika kamu udah nge-achieve hal-hal kecilnya dulu gitu. Jadi makanya kita harus, kalau aku juga masih belajar untuk melakukan hal ini sih, tapi kayak celebrate the small wins. Oh my god, I almost forgot. Sebenarnya ada hal yang penting sih bagi aku di 2021. I hit 500,000 subscribers. Terima kasih guys. Percaya banget bahwa angka tuh nggak segalanya. Maksudnya kayak yang penting tuh aku emang beneran punya penonton yang solid gitu. Kayak aku tiap premiere tuh ngerasa bener-bener kita tuh kayak akrab gitu gak sih? Jadi itu sih yang aku lebih syukurin. Maksudnya kayak terlepas dari angka berapa, cuman ya 5.000 it's a huge one bagi aku. Just why I'm very thankful for all of you guys. Nanti aku mau giveaway buat kalian di akhir video ini. Oh, ada lagi yang jawab, belajar pakai makeup di umur 40 after watch your YouTube videos. Wow, thank you so much. It's never too late or too old or to anything to learn. Dan justru kita tuh penting banget untuk unlearn things gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kalau kita mau belajar sesuatu, kita tuh harus justru kosongin pikiran kita dan mikir kayak kita tuh emang belum belajar. Kita nggak usah so tau gitu dan membuka pikiran kita untuk belajar hal baru. Dan menurut aku dengan kayak gitu akan lebih masuk justru. I love this. Ada yang komen lagi, it's okay to go slow. Exactly, bener banget. Dan always remember that your pace and your path itu tuh beda sama orang lain. Jadi jangan bandingin diri kita sama orang lain, bandingin diri kita sama diri kita sendiri sebelumnya, oke? That is important. Ada yang komen juga, Allah maha membolak-balikan hati manusia. Exactly, benar banget juga. Makanya kan kita tuh nggak boleh ya terlalu membenci sesuatu atau terlalu menyukai sesuatu, karena semua tuh bisa berubah-ubah. Gak ada yang boleh yang berlebihan, kata gitu. Lebih sabar dan pantang nyerah, love it. Ada yang komen juga, jangan FOMO untuk hal yang di luar kemampuanmu. Nah, menurut aku there's a difference between FOMO sama nggak mau keluar dari zona nyaman. Kayak kalau kita ngomongin kemampuan, memang setiap orang punya batasannya. Misalnya aku disuruh lompat indah gitu misalnya. Gue tahu itu bukan kemampuan gue, mau itu lagi ngetren juga gue gak akan lakuin itu, ngerti nggak? Tapi misalnya kayak tadi aku bilang, kayak aku coba bikin format video baru kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya aku masih mampu, cuman aku masalahnya kayak mau atau enggak gitu. Itu kan di luar zona nyaman aku. Menurut aku ini sebenarnya balik lagi tergantung konteks sih. Bener banget. Kayak kita nggak mesti selalu kayak jump into the trends, jump into what's hype. Yang penting kita tahu aja our own limit and capacity. Jangan cari jodoh di Tinder, isinya tuh ghosting semua. Kayak kalau itu bagi ke orang-orang nggak sih? Aku pribadi nggak tahu gimana konsepnya karena belum pernah coba, dan jangan coba lah ya. Terus kebetulan saya menemukan pacar saya di kuliah gitu. Aduh, jadi curcol. Menurut kalian gimana? Kalian udah pernah coba belum? Ada yang komen bagus nih. Stop relying on other people. Benar banget. You are
your own hero, you are your own savior. Baik itu dalam konteks kebahagiaan, baik itu dalam konteks kehidupan apapun, finansial atau apapun, semuanya kita harus bergantung sama diri kita sendiri. Karena once kamu bergantung sama orang lain, that's it, that's the end of the story. You're not walking on your own gitu loh. Jadi kemana dia, kamu ikutin. Kalau dia jatuh ya kamu juga jatuh gitu ya gak sih? Anyways, aku pakai palette ini lagi dari Something karena aku pengen pakai warna hijaunya kan tadi aku bilang. Aku mau pakai ini dulu sih, apa namanya, eyelinernya Shiseido Crayon Micro Liner Ink yang warna teal. Pakai dulu ya. Ada yang komen juga, jangan terlalu sering bertemu seseorang nanti jadi sering berantem. Ini ya ada possibility sih, sebenarnya tergantung, mungkin kalian kepribadiannya kurang cocok ya. Tapi kalau misalnya orang yang cocok banget dan tahu boundaries sih, sebenarnya menurut aku kuncinya tuh orang tuh harus tahu boundaries, tahu satu sama lain, harus tahu how to respect each other. Pasti nggak akan berantem. Tapi kalau misalnya udah nggak tahu boundaries, ntar dari bercanda ngamuk deh yang ada. Ya nggak sih? Ada yang komen juga bahwa segalanya nggak perlu dipaksakan. No need to feel guilty to take a rest karena you deserve it. Setuju, exactly what I said di awal. Kalian berusaha, berdoa, and then let everything flow. Gak usah kayak ngoyo gitu loh, ya nggak sih? Karena semua tuh ada waktunya. Ada yang komen juga, jangan gegabah ngambil keputusan. Nah ini penting nih. Ketika kalian sebelum ngambil keputusan untuk memilih sesuatu, make sure to actually weigh everything. Dan ini juga menjadi resolusi aku kayaknya di tahun depan. Aku pengen lebih mindful hidupnya. Maksudnya aku ngerasa aku masih jauh lah dari yang namanya mindful. Aku masih sering yang kayak spontan gak jelas. Abis itu masih sering yang kayak kurang pertimbangan baik-baik gitu. Menurut aku itu harus aku improve di tahun depan. Berhasil melewati masa-masa yang awalnya ngerasa nggak siap tapi akhirnya keluar juga. Ini juga aku pelajari ketika kemarin lagi hektik kerjaan. Kayak wow, ternyata tuh gue lebih kuat daripada apa yang gue kira gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak padahal awalnya pas belum dijalanin tuh aku kayak aduh gue bisa gak ya, ternyata bisa loh gitu. And it went well gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita suka meng-underestimate diri kita sendiri gitu loh. Ada lagi yang komen, no one can save you unless yourself. Exactly what I said. You are your own, you are on your own. So it's nice to have helping hands, to have support system, tapi at the end of the day kamu yang facing your own problem tuh kamu gitu loh, not everyone else. Dan kamu yang tahu what's best for yourself. So yeah, that's why gak usah rely on other people too much, at least gitu. The big chunk itu kamu yang urus. Ada yang komen, don't trust men so easily. That must be some painful thing you have gone through to learn that. Aku berharap semoga kamu dipertemukan dengan yang lebih baik jauh ya. Amin, pasti. Ada yang komen lagi, semuanya disyukuri. Alhamdulillah, semoga bisa lebih baik dari hari ke hari dalam urusan ibadah aja sih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini kayak resolusi kita semua sih ya. Semoga bisa lebih baik dalam ibadah. Ada yang komen lagi, loving someone is not easy. Easy-nya pakai EZ. It's a constant work sih menurut aku. It's constant work and effort. Kayak nggak bisa kayak sekali doang, habis itu kayak happy doang, nggak bisa. It's constant effort dari dua pihak. Kalau satu pihak doang ya, you better leave girl. Terlalu menor. Tabulan pakai kuas bronzer masih menor. Pakai ini deh. Okay, blend it out. Aku lupa blush on tuh pengen pakai ini padahal. Clinique, warnanya Baby Marble Pop. Oke, kita sekalian aja lah udah bikin kayak gini. Udah terlalu menor juga, udah nggak usah di blend karena ada jerawat di sini. Enggak sih sebenarnya. Terus kenapa ya gue kayak gini? Udahlah, nggak apa. Dan sana. Terus pengen pakai ini deh. Apa namanya? Freckles. Eyeliner Lux Crime yang espresso. Bedak ini super high coverage. Jadi ini tuh The Rescue. Maybelline punya.
Jujur gue kasihan liat gue sendiri. Tambah ini gak sih kayak cushion gitu yang glowy. Rabbit habit, coba ya. Highlighter Vocaloid dulu, HS02. Itu lagi blush on SK yang tadi. Kenapa kalau tiap bikin goodbye-an gue tuh kayak makeup looknya harus kayak yang unik gitu, beda sama yang sehari-hari. Pakai MAC yang Honey Love. Pakai Sada yang Sunny Soul. Ih, suka loh looknya, aneh sih ya buat aku daily. Saya suka. And all we need is a setting spray. Alright, and that is the end of this video. Thank you so much for watching. This makeup look is very not me, but I would love. Oh, tapi ini juga menjadi salah satu resolusi aku sih buat tahun depan. Aku tuh pengen explore makeup look yang di luar zona nyaman aku. Ini tuh sebenarnya udah menjadi resolusi di beberapa tahun, tapi kayak aku tuh ujung-ujungnya ombre lips lagi, brown nude lips lagi, eyeshadow coklat lagi. Kayak I need to explore and step out of my comfort zone. Dan aku pengen kalian juga share ke aku, apa sih resolusi kalian buat tahun depan? Buat aku pribadi tahun ini, 2021 ini, it's all about being the better version of yourself, transforming into the better you. Dan kayak itu tiap tahun sih, cuman kayaknya itu menjadi fokus utama aku di tahun ini gitu. Dan ya, I would like to say thank you so much buat kalian semua yang udah stick with me throughout this years, atau yang baru join di 2021. Hello, selamat datang di keluarga Kiara Leswara. I hope you guys will stick with me. Happy New Year, and check out the description box for giveaway. Bye guys, annyeong, saranghaeyo, bye.